Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan podcast kami, Podcast Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Saya Rohayati untuk host kali ini akan ditemani oleh peserta pelatihan pengamanan tingkat lanjutkan. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Mbak Apsari dan Mas Bayu. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar Oke, biasa. sebelum kita bincang-bincang, silahkan untuk Mas Bayu dan Mbak Apsari menyapa sahabat pembelajar dengan memperkenalkan diri. Baik, halo sahabat pembelajar. Saya anak Agung Oyumas Apsari Kamasan dari UPT Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, jabatannya petugas anggota jaga. Halo sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Albertus Bayu Cahyono, bisa dipanggil Bayu, dari Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta. Di sini saya menjabat sebagai JF Pengaman Pemasyarakatan Pemula. Baik, terima kasih Mas Bayu dan Mas Apsari. Di sini saya mau menanyakan Mas, selama mengikuti pelatihan dalam 10 hari ini, apa saja sih Mas yang materi yang sudah didapat dan pengalaman seperti apa yang sudah dirasakan? Bisa diceritakan? Baik, pengalaman mengikuti diklat sampai hari ini, 10 hari ini tentu banyak sekali pengalaman, banyak sekali pembelajaran, dan banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, Bu. Jadi kalau bicara soal Semarang, kalau Jogja itu udah nggak asing kalau soal Semarang ya, Bu ya. Kalau Jogja istimewa, Semarang? Semarang Gayem. Terus dari Kembali ke materi-materi yang diterima itu pengalaman yang bagaimana yang? materi-materi yang diterima. eh, Jadi lupa ya. Banyak banget kan materi-materi itu kan, banyak sekali dari yang paling menarik dari pembelajaran materi yang diterima itu di materi mana buat Mas Bayu itu? Oh ya, baik. Untuk materi yang saya rasa sangat menarik dan berkesan bagi saya itu adalah intelijen, Bu. Karena intelijen itu jarang sekali kita mendapatkan pembelajaran soal intelijen, karena selama pelaksanaan kita bekerja itu hanya sebuah rutinitas yang bisa dibilang ya kegiatannya itu Itu saja. saja. Dan selama pelatihan pun saya pernah mengikuti pelatihan yang tingkat dasar, Ibu. Dan di situ Sebelumnya ya sebelumnya juara 1 itu, Bu. Oke, Mas Bayu. Jadi sebelumnya itu mengikuti pelatihan PPTD. Memang untuk melaksanakan pelatihan lanjutan itu harus sudah lulus pelatihan PPTD itu seperti itu. Kan di tingkat dasar itu kan dasar-dasarnya ya, Bu Dasar-dasar. ya. Jadi di tingkat lanjutan ini ya kemarin sempat mereview yang tingkat-tingkat dasar. Terus setelah itu ada intelijen, reka ulang, investigasi, dan tentunya di latihan menembak juga, Bu. Itu Apalagi ini jarang langsung lah. ya. Ya, Kemarin PPTD kan kita secara PJJ. ya jarak jauh, ya Zoom. Dan ini pertama kali saya bertemu langsung dengan Bu Rohyati. Oke, baik. Ya, kalau untuk Mbak Absari, keseruan yang bagaimana yang didapat dari Baik, materi-materi yang telah diberikan? kalau saya yang paling saya note selama 10 hari ini tentang pelatihan pengawasan komunikasi 1, 2, nembak. Itu benar-benar berkesan buat saya. Kenapa? Kalau nembak, saya sebelumnya udah pernah di UPT, cuman yang totalitas banget ngasih banyak amunisi buat latihan itu baru Sama di sini. materinya langsung Iya, ya, materi praktek, pelepasan ya, bongkar bongkar senjata. senjata itu benar-benar luar biasa totalitasnya. Benar-benar jadi pelajaran yang bisa didapat untuk kami para peserta pelatihan untuk diimplementasikan bagaimana merawat senjata yang ada di UPT khususnya. Kemudian kalau pengawasan komunikasi itu tentunya terkait dengan bagaimana kita mengawasi komunikasi WBP sih terutama yang jadi note buat saya. Supaya nggak jadi celah-celah timbulnya gangguan kamtip ke depannya di UPT. Baik, seru sekali ya tentunya. Dan setelah menerima dari berbagai materi ini, kira-kira apa nih yang mau dibawa ke UPT dan mau dilakukan di UPT nanti? Wah,
sekalian spill ya, action plan bener. Oke, kalau saya pribadi ini lebih ke pengawasan komunikasi karena seperti yang kita tahu pentingnya pengawasan komunikasi terhadap gangguan kamtip itu sepertinya berbanding lurus. Jadi ada baiknya emang kita perlu optimalkan pengawasan komunikasinya itu Ini untuk komunikasi antar siapa ya? WBP dengan Petugas, petugas atau petugas juga, terus pihak luar juga bisa. Kalau saya pihak. lebih menekankan ke pihak luarnya sih, karena kan di sana belum ditata nih harus pakai bahasa apa, dia berkomunikasi seberapa lama, dia harus berkomunikasi sama pihak luar. Jadi supaya tidak menimbulkan celah-celah itu aja sih. Oke, baik. Dan kalau untuk Mas Bayu sendiri, kira-kira apa Mas yang mau dilakukan di UPT nanti? Ya, yang setelah selesai diklat ini Bu, jadi yang saya lakukan istirahat dulu. Jadi Baik. Ya, masih ada. Nanti kita kan selesai Jumat, Sabtu Minggu nanti bisa boleh istirahat, tapi Senin sudah mulai harus aktif ya. ya minggu malam saya Bu, Oke. Terus minggu masuk siang. Minggu udah masuk ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu di UPT saya Bu. Saya ini langganan diklat Bu. Gitu ya, petugas Ya. diklat. Ya khusus diklat mungkin gitu ya Bu. Jadi setelah selesai diklat itu saya diwajibkan untuk menghadap Kalapas untuk ya istilahnya mempertanggungjawabkan kegiatan diklat. Di situ saya melaporkan kegiatannya apa saja, terus dan saya apa ya inovasi apa saja yang saya dapatkan selama pelatihan yang kira-kira itu bisa diterapkan di UPT. Kalau selama mengikuti pelatihan ini Bu, jadi ada satu inovasi itu ya terkait dengan Mbak Absari tadi, pengawasan komunikasi. Jadi di situ saya memiliki inovasi untuk menempatkan petugas yang khusus untuk mengawasi komunikasi warga binaan. Jadi di UPT saya itu ada alat perekam data pembicaraan Wartelsus. Dan di situ tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk mendengarkan rekaman percakapan pembicaraan telepon Bu. Jadi inovasi saya itu untuk menempatkan petugas khusus untuk mendengarkan rekaman karena banyak sekali kejadian upaya penyelundupan barang terlarang itu melalui Wartelsus. Oke. Terkait dengan itu kayak penyadapan. Ya, itu penyadapan. ada pelanggaran atau tidak dalam hal penyadapan walaupun itu kan WBP. Cuma kan ada hak di situ yang terlanggar nggak kira-kira kalau ada komunikasi dari WBP dengan keluarga atau dengan siapa yang harus kita dengar itu selama ini seperti apa di lapas Mas Bayu? Kalau menurut saya selama itu muaranya untuk keamanan itu tidak melanggar Bu. Gitu. Karena di lapas saya itu lapas khusus narkotika, di mana komunikasi itu apa ya sangat berbahaya Bu, sangat riskan untuk keamanan. Dan belum lama ini saya menemukan, saya sendiri itu mendengarkan percakapan Wartelsus ada upaya memasukkan barang terlarang itu melalui kunjungan. Dan itu gamblang sekali dibicarakan di Wartel. Kata-katanya begini, besok berkunjung 400 butir pil digerus dicampurkan ke nasi sama sayur gitu Bu. Wah, ya itu apakah sudah dilaporkan untuk yang hal seperti itu? Itu sudah saya laporkan dan pas waktu kunjungan warga binaan tersebut ternyata benar adanya Bu, dan kejadian kami gagalkan dan kita sudah teruskan ke pihak yang berwajib Bu. Oke. Nah, dengan kejadian yang sudah terjadi kemarin waktu ini dan sekarang sudah mengikuti pembelajaran materi sudah kita terima, kira-kira nanti langkah-langkah seperti apa sih yang akan Mas Bayu lakukan dan Mbak Absari dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat tentunya selama pelatihan ini? Mbak Absari ya Bu ya? Nanti Duluan satu-satu. gantian. Oh, Mbak Siap, Absari. siap. Oke, kalau menurut saya langkah yang akan saya lakukan pertama tentunya nggak lupa ya, pasti koordinasi dulu sama atasan langsungnya, sama pihak-pihak terkait yang mendukung
proses implementasi action plan-nya itu, kemudian kita menyiapkan apa yang menjadi action plan kita, kemudian mensosialisasikan pastinya kepada pihak-pihak, misalnya kalau itu targetnya WWP, tentunya kepada WWP, kalau itu targetnya petugas kepada petugas, kemudian pastinya kita harus evaluasi kalau telah mensosialisasikan apa action plan-nya gitu ya. Baik, segitu sih kalau dari saya. Oh baik, terima kasih sekali Mbak Absari, Mas Bayu, luar biasa untuk Mas Bayu khususnya yang katanya sering banget diklat ya. Kami berharap sering, Bu. nanti dari Mas Bayu itu bisa menjadi leader yang tidak berkesempatan untuk mengikuti langsung Iya, Bu. pelatihan-pelatihan ini kan. Tentunya udah banyak yang didapat kan untuk selama mengikuti kegiatan diklat ini. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu dan Mbak Absari atas bincang-bincang kali ini. Sahabat pembelajar, demikian bincang kita dengan peserta pelatihan pengamanan tingkat lanjutan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan podcast selanjutnya di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Salam pembelajar.